Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu saking gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah kan. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya, kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka, sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin. Urusan kita banyak, satu Tuhan enggak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, banyak punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, oh ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung mat, ya udahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat mereka itu tidak goblok menewat. Makanya sama tidak usah ketularan goblok, sing pun gimpun, sing goblok itu rasa ditambahi pun kata dan ini pun. Ya karena kita ngaji jelas Qurannya kan lam yakunil ladzina kafaru, itu masih ada min lil bayaniyah atau min li bayanil jinsi. Kafaru itu sopo? Siji min ahlil kitab, 2 kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim, mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini, ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk, itu orang-orang kafir itu bilang gini, ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mau contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayat driban apa masalah contoh apa saja itu ditafsiri ba'udotan fama fokoh, entah itu nyamuk fama fokoh atau yang di atasnya nyamuk, maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisihor atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja.
Nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, Pak, aku gaekno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak, gaekno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah, oke. Tapi Pak, aku gaekno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah, apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga? Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa? Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Terus, ini disebut inna woha la istahyi ayyadriba matalam ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu.